Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mahendra. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah pengembangan sistem informasi. Soal yang pertama, sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Android dan penjelasan proses pembuatannya. Cara membuat aplikasi sendiri terdiri dari 5 langkah utama, yaitu yang pertama, membuat project di Android Studio. Lalu yang kedua, membuat interface. Yang ketiga, request data adapter. Yang keempat, menampilkan data menggunakan recycle view. Lalu yang terakhir, menampilkan kumpulan database menggunakan dataset. Soal yang kedua, berikan contoh real rencana implementasi sistem. Sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang bahan pangan melakukan pelatihan khusus kepada seluruh karyawan. Pelatihan tersebut meliputi penginput data ekspor impor barang agar perusahaan tersebut dapat mengoptimalkan penggunaan komputerisasi. Pelatihan ini bertujuan agar setiap karyawan mampu bekerja dengan komputer, sehingga tidak perlu mencatat data tersebut secara manual yang dapat menguras waktu dan tenaga. Maka dari itu, diperlukanlah software ekspor impor barang yang meliputi penginputan, sorting, update, dan lain-lain. Lalu soal yang ketiga, jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Yang pertama, menerapkan SDLC dan SWDLC. Yang kedua, menspesifikasi definisi data standar. Yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman standar. Yang keempat, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Yang kelima, mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Yang keenam, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Lalu yang terakhir, menginstal perangkat lunak dokumentasi soal-soal tes di dalam Central Repository System Cache atau CMS. Lalu soal keempat, jelaskan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Real-time adalah mekanisme pengontrolan perekaman data pemrosesan yang sangat cepat, sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Perbedaan dengan online adalah satuan waktu yang digunakan real-time biasanya 100 atau 1000 detik, sedangkan online masih dalam skala detik atau bahkan kadang beberapa menit. Soal yang kelima, jelaskan penggunaan software ini, software capability maturity method. Untuk yang pertama, untuk menilai tingkat kematangan sebuah organisasi pengembang perangkat lunak. Lalu yang kedua, untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak. Yang ketiga, memberikan arahan akan peningkatan organisasi bagi top manajemen di sebuah organisasi pengembang perangkat lunak. Lalu yang terakhir, sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibanding perusahaan pesaingnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.